teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat murai Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa menyambung tali silaturahmi tentunya lewat video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cara tentunya merawat murai batu teman-teman ya. Karena merawat murai batu ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merawat murai batu ya teman-teman ya. Namun sesungguhnya tetap murai batu itu tidak sama teman-teman ya, karakternya tidak akan sama. Tapi ini semua bisa kita jadikan acuan sehingga kita ada patokan untuk merawat murai batu dan mencoba merawat murai batu kita itu sendiri di rumah teman-teman ya. Oke teman-teman, merawat murai batu muda teman-teman ya. Perawatan murai batu muda yang saya lakukan untuk murai batu muda saya dengan cara jemur kerodong teman-teman ya. Nah, jemur kerodong ini banyak teman-teman ya. Jemur kerodong ini banyak cara disesuaikan dengan tipe murai batu kita itu sendiri teman-teman ya. Murai batu kita itu tipenya apa, barulah kita lakukan perawatan yang menurut kita sudah cocok untuk murai batu kita itu teman-teman ya. Nah, perawatan yang saya lakukan untuk murai batu muda teman-teman, murai batu pastol ya, baru 1 kali urakan atau belum mabung teman-teman ya, dari bulu mutasi bulu dewasa, itu rawatan yang saya lakukan untuk tipe murai batu yang lambat panas teman-teman ya, atau lambat on teman-teman. Nah, untuk murai batu tipe ini, atau tepatnya murai batu ini tipenya tipe dingin teman-teman ya, yang kuat berjemur lama. Nah, perawatan yang saya lakukan untuk murai batu tipe ini teman-teman, saya jemur kerodong teman-teman ya. Jemur kerodong. Nah, namun jemur kerodong ini banyak cara teman-teman ya. Itu sesuai yang saya sebutkan di awal, banyak cara. Nah, namun cara yang saya lakukan teman-teman, dengan jemur kerodong basah burung kering teman-teman ya. Itu yang saya lakukan untuk murai batu muda yang belum dapat birahinya dan murai batu yang agak jinak ini teman-teman ya. Untuk murai batu jinak ini lakukan jemur kerodong basah burung kering teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman, untuk melakukan metode ini, cara ini teman-teman ya, sebaiknya teman-temanku semuanya perhatikan dulu. Bisa teman-teman perhatikan sangkar murai batu teman-teman itu sendiri. Nah, ketika sangkar murai batu teman-teman itu sudah kotor, di bawahnya banyak kotoran murai batunya, banyak kotorannya, sebaiknya kita bersihkan dulu teman-teman. Ketika kita lakukan jemur kerodong, pastinya di dalam ruang sangkar itu sendiri teman-teman ya, bisa kita rasakan juga ketika kita sauna teman-teman, itu biasanya kita lakukan setelah kita mau nikah teman-teman ya. Biasanya saya dulu pernah merasakan itu, kalau bahasa saya itu ditanges namanya teman-teman ya, ditanges. Itu kita ditutup kain sampai di atas kepala teman-teman ya. Di bawah tempat kita duduk itu dikasih ramuan air panas teman-teman ya. Kasih ramuan, rebusan ramuan teman-teman ya. Itu bahasa kami ditanges teman-teman ya. Atau sama juga seperti di sauna. Kalau untuk burung yang saya lakukan itu teman-teman ya, kita jemur murai batunya setelah kita lakukan perawatan rutin kita harian teman-teman ya. Apa perawatan rutin yang kita lakukan? Ya seperti
membersihkan sangkarnya, mengganti air minumnya, kasih purnya, dan memberikan IF-nya. Nah, itu tadi teman-teman. Sebaiknya teman-teman semua lakukan perawatan itu dulu, kasih jangkriknya. Nah, setelah itu baru teman-teman lakukan metode jemur kerodong ini teman-teman ya. Jemur kerodong basah, burung kering ini teman-teman. Nah, untuk kotoran itu sendiri teman-teman, ketika kita tidak bersihkan, di luang lingkup sangkar itu kan terbatas teman-teman ya. Pastinya hawanya di situ pengap teman-teman. Amoniak dari kotoran murai batu itu bisa mengganggu si murai batunya sendiri teman-teman. Bisa menimbulkan nanti pernapasannya, serak, banyak yang lain teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman lakukan dulu perawatan rutin hariannya, baru teman-teman lakukan jemur kerodong itu teman-teman ya. Nah, hal yang saya lakukan untuk murai batu muda ini, biasanya murai batu muda yang agak Cina ini, itu yang saya lakukan teman-teman, dengan jangkrik atau ulet Hongkong sesuai yang kita setting untuk harian murai batu itu sendiri teman-teman ya. Nanti bisa teman amati untuk 1 minggu ke depan, kita lihat reaksinya seperti apa. Boleh nanti sekali-kali kita coba gantangkan murai batu itu sendiri teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman cara yang saya lakukan. Semoga cara ini bisa teman-teman jadikan acuan dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, tentunya untuk kita semua teman-teman ya. Itu saja teman-teman, terima kasih. Salam sahabat murai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.